sudah bisa menebak apa yang akan kami sampaikan sesuai dengan yel kami tadi. Tapi meskipun demikian akan kami sampaikan juga. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua puas dengan apa yang kami sampaikan. Kalau nanti ada masukan atau ide kami bersama. Nama kelompok kami adalah Gotong Royong. Masalah yang kita temui khususnya di Mandau yang sangat urgen atau penting adalah masalah sampah. Di mana-mana Bapak Ibu di Mandau itu sampah. Kalau kita pergi ke situ di mana-mana ada sampah, maupun di pasar, di sekolah juga atau di lingkungan masyarakat. Itu sebabnya kami angkat menjadi sebuah tema kami pada saat ini. Tujuan kami untuk menyampaikan atau mengambil tema itu adalah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Kenapa kami memilih topik ini? Pertama, keadaan lingkungan sekolah kami berupa perkotaan dengan kondisi yang kompleks, baik dari segi etnis, keyakinan, dan bahasa. Isu sosial atau lingkungan yang sering kami hadapi adalah masalah sampah yang sering dibuang sembarang sehingga mengganggu kenyamanan di sekolah atau lingkungan masyarakat. Secara umum sekolah kami terletak di kawasan padat penduduk dengan kondisi sosial yang heterogen, dan dengan kepadatan penduduk tersebut sering menimbulkan masalah yang kompleks. Salah satunya adalah masalah sampah. Salah satu kebutuhan murid di sekolah adalah bagaimana menumbuhkan karakter cinta kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya, kemudian mampu memilah sampah organik dan anorganik sehingga lebih mudah dalam proses pembuangan dan mendaur ulang sampah menjadi barang bernilai ekonomis. Kemudian dimensinya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Elemennya adalah akhlak beragama, akhlak kepada alam, akhlak kepada pribadi, dan akhlak kepada manusia. Yang ketiga, sekolah sudah mulai menyediakan tempat sampah organik dan anorganik secara terpisah, sehingga anak seharusnya dapat membuang sampah sesuai dengan jenis tersebut. Kami tambahkan, tema proyek kami adalah gaya hidup berkelanjutan. Kemudian topik atau isu proyek kami itu sampah musuh bersama. Alasan memilih tema atau topik proyek tersebut adalah isu lingkungan paling dominan untuk segera ditindaklanjuti karena lingkungan yang sudah cukup tercemar. Kemudian kami jelaskan lagi dimensi yang sudah kami tulis tadi. Dimensi yang pertama tadi, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan elemen akhlak beragama, kemudian dengan sub elemen pemahaman agama dan kepercayaan. Kemudian dimensi yang kedua adalah gotong royong dengan elemen kolaborasi dan kepedulian. Sub elemennya kerjasama, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Dimensi yang ketiga adalah mandiri dengan elemen pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Sub elemennya mengembangkan refleksi diri. Alasan pemilihan dimensi yang tiga itu adalah dan sub elemen proyek tadi adalah dimensi-dimensi yang paling relevan dengan kondisi sekolah dan lingkungan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, aktivitas proyek. Aktivitas proyek kami itu gambar umum dari proyek yang akan dilakukan beserta satu atau beberapa contoh aktivitasnya. Yang pertama, sosialisasi hidup bersih dan sehat setiap jam proyek di sekolah. Kemudian yang berikut, yang kedua, aktivitasnya adalah membiasakan anak memilih dan memilah sampah organik dan anorganik serta membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Yang ketiga, aktivitas yang ketiga, mengundang bank sampah ke sekolah. Dan yang keempat, mengolah sampah plastik menjadi barang
bernilai, dan yang terakhir adalah memasarkan hasil pengolahan dari sampah plastik tersebut baik secara konvensional maupun online. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Ada saja bahwa di dalam agama Islam atau di agama lain-lainnya itu juga ada seperti di Islam, kebersihan itu sebagian dari iman. Tentu nanti teman-temannya dari non-muslim juga punya slogan-slogannya. Tetapi nanti yang penting juga adalah elemen dari akhlak pada alam, ya. Kemudian yang kedua terkait gotong royong, ya. Nah, gotong, ya, coba dibedakan mana yang gaya hidup berkelanjutan. Kalau ini tujuannya nanti anak akan menjual barang secara ekonomis, masuk kewirausahaan atau gaya hidup berkelanjutan? Kewirausahaan. Kalau nanti misalnya tujuan akhir itu anak punya kebiasaan untuk memilah sampah, kemudian tidak buang sampah sembarangan, itu baru jatuhnya ke gaya hidup berkelanjutan. Saya tahu ini sampah organik, maka tanpa disuruh saya akan masukkan itu di tong yang organik. Saya tahu ini anorganik, maka saya akan masukkan ke anorganik. Jadi pelabelan warna kuning, merah, hijau yang ada di tong sampah, kadang-kadang anak tak tahu membedakan organik dan anorganik. Di awal-awal proyek saat pengenalan Bapak itu perlu beritahu. Jadi kita ini memandang anak itu bukan sama dengan pikiran kita. Menurut kita, udah kelas 7 kan pastinya tahu. Belum tahu. Bisa saja mereka tak paham. Lalu Bapak Ibu buatkan tong sampah, tapi rata-rata membuangnya sembarangan. Kenapa? Kalau di mall, saya lihat tuh Bapak Ibu, saya perhatikan orang tua bawa anak ya, ada sampah, sudah jelas-jelas tulisannya organik, anorganik, bisa didaur ulang, ya. Kalau di mall kan gitu ya. Orang tua main cepat datang, pokoknya masuk tong sampah, tak peduli. Anak kecil tadi akan lihat, oh berarti kalau warna hijau ini tempat plastik kan nih. Maka itu yang tertanam tahun ke tahun. Maka dalam pikiran dia, yang hijau tadi tempat plastik, padahal salah. Nah itu ya. Oke, kita berikan aplaus kepada tim Mandau. Oke, siapa lagi yang komen tadi ya? Tunggu ya.